Kalau aku tuh main-main, ya aku tuh mainannya sama nyawa. Yo, balik lagi di podcast Suara Next Gen. Nah, sebelum kita memperkenalkan seorang wanita yang ada di samping saya, khusus kita undangkan jauh-jauh dari Jogja, supaya kita dengarkan suaranya beliau. Oke, teman-teman yang ada di rumah maupun yang dimanapun Anda berada, teman-teman boleh di like, boleh di share, dan juga di subscribe supaya kami lebih bersemangat lagi untuk menghadirkan narasumber yang kita mau dengar suara mereka. Oke, dan langsung saja kita perkenalkan seorang Nadia. Nama fam lo apa? Fam kok? Nggak Nggak ada diakte sih. Nggak Nggak ada ada. diakte. Ya, eksklusif aja itu. Oh, ya. Nama aku Nadia Stefani Andika, biasa dipanggil Nadia aja. Oke, Nadia. Ya. Sebenarnya Nadia ini bukan orang baru sih di kita, karena dia ini udah lama dari kecil malah ya. Iya, Cuman waktu itu sempat lama di Jogja. Jogja. Kalau lo lebih tahu ngapain di Jogja, Nat? Ya waktu itu kebetulan dapat kuliahnya di sana. Dapat kuliah di sana. Iya, mulai dari tahun 2015 sampai sekarang sebenarnya juga masih di sana sih bareng-bareng. Masih proses berat. Tapi udah kalau dari segi akademi udah lulus atau bagaimana? Ya puji Tuhan kemarin April udah disumpah. Wih. Oh disumpah, tahu nggak disumpah tuh maksudnya dinobatkan gitu Wih, ya. Dikasih ya, gelar. Iya, dikasih gelar. Iya. Kalau boleh tahu gelar apa tuh? Ya ada 2 huruf tambahan ya di depan nama saya, jadi ada Widih. DR-nya. Wow. Puji Tuhan jadi dokter. Oke. Ya. Teman-teman udah nangkap ya, ada DR-nya. Berarti beliau ini atau dia ini berkecimpung di dunia kesehatan, betul ya? Oke, Nat, gue gue harus mulai dari masa SMA lah ya. Karena biasanya kita anak muda atau anak-anak SGN, mereka ada di momen dimana mereka harus memutuskan tuh, aduh gue udah SMA nih kelas 11 12, gue harus memutuskan gue mau kemana nih. Karena namanya aja jurusan, berarti lebih spesifik kan. Kita mau kenal seorang Nadia, apakah dari awal memang sudah jatuh hati banget sama dunia kesehatan, atau ada cerita di balik itu kenapa udah gitu jauh banget lagi ke Jogja gitu? Boleh cerita dikit, Nat? Oke. Banyak juga nggak apa-apa. Dikasih waktu nggak nih? Oh enggak. Ya oke, mungkin sedikit aja tentang awal mula milih kedokteran ya. Iya, oke. Jadi sebenarnya kalau cita-cita yang sangat universal ya, kayak pengen jadi dokter. Iya, pasti semua orang lewati soalnya. Iya. Mau jadi apa? Iya, jadi dokter gitu dari kecil sih. Iya. Tapi kalau misalnya udah yakin banget jadi dokter itu mungkin waktu sebenarnya udah mulai dari saat waktu itu opaku tuh sempet sakit. Jadi kayak sempet ada masa di mana waktu itu sering ke rumah sakit ngunjungin opa, jengukin. Dan emang waktu itu juga keadaannya waktu sebenarnya masih sadar tapi kayak udah sakit gitu, sakit yang kata dokter juga ini harus di rumah sakit terus gitu perawatannya. Terus opa tuh sempet kayak ngasih semacam wejangan gitu. Nah dia, kamu kalau udah gede jadi dokter aja kayak gitu. Sebenarnya cuma karena dari wejangan itu aku nggak langsung terima matang-matang sih. Aku sempet kayak ngepoin juga, dan kebetulan di sekolahku di SMA tuh memang sangat diarahkan untuk memilih jurusan tuh dari awal. Dari aku masuk SMA tuh kayak coba kamu tentuin mau jadi apa, dan memang lingkunganku tuh kompetitif gitu sih sebenarnya jujur. Di SMA aku kayak yang mau jadi dokter tuh juga emang banyak, dan di saat itulah aku juga merasa kayak sebenarnya sempat bimbang juga mau jadi dokter atau enggak, tapi karena ada wejangan opa itu, dan kebetulan di keluarga aku tuh belum ada yang jadi dokter. Jadi emang semacam pionir ya berarti ya, kayak pendahulu gitu jadi dokter di keluargaku. Dan di situ jadi kayak makin tertantang aja sih, apa aku ambil aja ya, aku yakin gak ya jadi mau jadi dokter. Sempat kayak mempertimbangkan, dan tetap ada masa-masa aku cari tahu dulu sih kayak jadi dokter itu sekolahnya berapa lama, terus butuh biayanya banyak gak, dan kayak apa aja yang aku harus
dapat dan skill apa aja yang akan aku pelajari nanti kalau jadi dokter gitu kan. Bukan cuma jadi dokter karena disuruh dong, tetap harus dari keinginanku dan hasil cari tahuku sendiri gitu. Jadi itu akhirnya berujung di akhir SMA. Benar-benar udah mantep di situ ya. Iya, jadi di situ langsung kayak oke, aku akan ambil kedokteran jadi kuliahku gitu. Jadi berawal memang dari kecil, Nadia kecil sudah emang pengen jadi dokter, terus dikonfirmasi sama opa. Almarhum opa sekarang udah di surga. Almarhum opa itu dari opa pihak mama. Tapi dari opa dari eyang, kalau dari papa aku manggilnya eyang itu juga sama sih. Jadi emang dari keluarga papa sama mamaku tuh belum ada yang jadi dokter. Jadi kepengen dari keluarga kita kayak, ada. Pingin gitu karena aku tahu kayak semua orang tuh pasti pernah mengalami sakit gitu nggak sih, dan kayak ya pingin aja bukan nyembuhin ya, yang nyembuhin itu kan pasti jatahnya Tuhan. Karena paling mengobati aja atau mencegah supaya nggak sakit. Betul. Oke, sorry Nat, gue masih balik lagi ke masalah SMA. Gue dapat bocoran katanya lu tuh ada akselerasi di SMA. Otaknya Dede itu seencer itu kah sampai kayaknya cuma 2 tahun gitu. Boleh cerita nggak? Emang wah ini lagi. BTW otak tuh nggak encer. Sorry. Otak itu padat. Ini susah nih berhadapan sama dokter nih, susah nih. Semua terstruktur. Jadi belajar juga kan. Belajar anatomi dikit. Jadi waktu Axel itu tuh sebenarnya ada latar belakang di mana aku baru pertama kali masuk sekolah negeri itu di SMA. Karena SD sampai SMP tuh aku di sekolah swasta Kristen. Yang dekat kita kan sini? Iya. Emang SMA-nya waktu itu bukannya di situ juga? Enggak, aku SMA. Bukan. Jadi di situ nggak ada, Oke. Nah, jadi waktu itu sebenarnya karena udah pengen masuk kedokteran, dan di situ aku tahu kedokteran itu kalau swasta mahal ya kan. Sedangkan aku masih punya adik 2, papaku harus membiayai 3 anak dan itu nggak mudah. Jadi aku mau cari kedokteran tapi yang murah, maksudnya yang affordable. Berarti kan aku carinya yang negeri. Nah kalau kayak gitu mau masuk kuliah berarti SMA aku harus negeri, ya kan? Supaya masuk SMA negeri, waktu itu aku SMP lumayan semacam semangat dan bekerja keras untuk nilai UN-nya bagus. Dan puji Tuhannya dapet di SMA negeri di Jakarta. Jakartanya Jakarta Timur sih, jadi emang deket kan sama Bekasi Barat. Nah terus di SMA itu ya biasa karena baru berkecimpung di dunia negeri yang aku selalu karena SD, SMP di swasta. Iya dong, dari TK. Dari TK. Dari TK juga Kristen. Jadi waktu masuk ke sana aku ngerasa asing. Aku ngerasa minoritas banget dan kayak yang setiap pagi harus mendengar ada pembacaan kitabnya gitu kan. Terus aku ada di tengah-tengahnya itu. Terus sebenarnya aku sempet kayak ya udahlah wajar gitu, nggak apa-apa. Tapi lama-kelamaan ada tawaran SMA cuma 2 tahun. Jadi ada kayak program akselerasi gitu di sekolahku. Terus habis itu aku sempet bilang sama papaku kayak aku coba aja ya gitu. Padahal waktu itu tuh kayak gimana ya, masa-masa SMA tuh harusnya kan dinikmati ya gitu ya. Udah kamu explore aja apapun, temenan, ekskul dan sebagaimananya gitu. Tapi ya udah karena aku ngerasa aku pengen cepet, aku nggak betah lama-lama di sini gitu. Ternyata waktu aku daftar ada tes dan sebagainya, ya udah keterima gitu. Ya udah, jadi itu sih latar belakangku sebenarnya. Karena awalnya tuh aku nggak betah, tapi ya lama-kelamaan juga ya dilewatin aja sih. 2 tahun yang kerasa cepet banget ya. Bahkan jadi benar 2 tahun? Iya, sebenarnya bukan 2 tahun loh, karena kan masuknya tuh Agustus, lulusnya April. Jadi kalau dihitung-hitung tuh sebenarnya 20 bulan, bukan 24 bulan. 20 bulan berarti kurang ya? Kurang dari 2 tahun ya? Iya sebenarnya. Gila lu. Iya sebenarnya. Makanya waktu itu kayak ya ampun kok bisa ya SMA cuma segitu. Jadi nggak ada naik kelas, ya udah belajarnya tuh terus. Misalnya matematika udah selesai integral, ya udah naik lagi. Jadi kayak selalu ganti gitu, nggak ada kelas-kelas. Ini cara belajaran gue kepo nih. Gimana nih cara belajarnya nih? Ya gitu deh, ya aku juga nggak tahu ya, aku tiba-tiba udah lewat aja. Serius? Jam tidur ke Cita nggak? Maksudnya orang kan normalnya
jam 9 Oh atau iya, mungkin kalau diproporsiin waktuku yang paling sedikit sih me time ya jadinya oh pas me itu. time-nya yang kurang. Iya, kalau tidur tetap Tetap. lama. Ya kebo juga aku kebo. Oh iya, oke, luar biasa. Dan pada akhirnya 22 bulan. Eh, eh, Kalau nggak salah ya 20 sampai 22 lah Iya, dari masuk iya. SMA sampai lulus pengumuman kuliah, ya itu kalau nggak salah aku hitung-hitung cuma 21. 20. Wow, Nggak 2 tahun banget. luar biasa. Semoga masih banyak anak-anak Mexican yang kayak gini. Iya, kayaknya Oke, Nat, dan sekarang udah disumpah lah ya, udah lulus secara akademi. Dan sekarang tapi masih bolak-balik ke Jogja. ya kebetulan kalau abis sumpah dokter itu kamu dari Kementerian Kesehatan itu nganjurin buat ngikutin program internship 1 tahun sebelum kamu bebas praktek. Jadi kalau aku udah DR nih sekarang aku belum boleh praktek bang. Jadi kayak aku harus internship dulu 1 tahun, istilahnya kayak belajar dulu di rumah sakit sama di puskesmas yang berafiliasi sama Kemenkes itu supaya aku mungkin tahu lapangan gitu kali ya. Baru aku bisa Ada praktek. masa durasi itunya minimal setahun tadi. Iya 1 tahun, 12 bulan. Dan sekarang sudah usia Aku tahun ini 23. 23, sudah dapat gelar. Ya, puji Tuhan udah dapat gelar tadi. Tambahan. Tapi by the way, Nadia kayaknya lu lebih condong ke Jawa-Jawa banget, bukan ke nyokap ya kayaknya. Oh, Padahal iya. seperti yang kita tahu, seorang Kak Pinka itu kayaknya dominan banget gitu tadi. Iya, mungkin nggak tahu juga ya, tapi emang biasanya gitu sih aku selalu dimiripin papa. Nggak Oh tahu. gitu, iya. Ini selama kita beberapa menit ngobrol, boleh tuh Jawanya lebih dominan. Iya, gitu. terus selama 5 tahun di Jogja lagi. Oh iya. Jadi ya udah kecampur. Oke, udah kejawab tadi pertanyaannya, mimpi jadi dokter dan segala macam. Oke, kita lanjut, Nat. Tadi kan gue pengen tahu tuh, tadi kan sempat lo bilang ada masa lo seperti apa ya, ini bener gak ya gue dan lo sempat observasi kan, aduh ini selidikin lagi, biayanya berapa, ininya berapa. Nah, gue pengen tahu tuh kegalauan untuk memilihnya tuh benar-benar aduh bener gak ya, aduh ini gak ya gitu. Iya sih, aku ngalamin masa-masa seperti itu, apalagi kalau misalnya aku mengkategorikan diriku, aku nih overthinking banget bang, maksudnya kayak iya sih aku kebo tadi, aku lama kalau tidur, tapi kalau misalnya kalau lagi mikir kayak gini tuh aku sampai malam juga sih tidurnya, kayak sampai jam 12 gitu baru bisa nyenyak, karena itu ada di pikiranku gitu, suka overthinking. Oke. Nah, boleh ceritakan tuh itu. Oh, ya kalau misalnya buat jadi waktu milih kuliah ini sih sebenarnya waktu itu aku pingin banget di salah satu kampus yang di Depok itu, tau nggak? Di UI, di UI. Oke, iya. Pingin banget di iya. situ karena kan namanya aja kayak udah mewakili negara Iya, gitu kan. betul Terus sekali. jaketnya keren gitu, eksotis, kuning. Terus habis itu ya bergengsi lah gitu Iya, kan. oke. Tapi waktu itu aku ngerasa juga ya tadi lingkunganku tuh kompetitif bang di SMA itu. Aku masuk Axel tapi maksudnya kayak mungkin emang teman-teman aku yang tadi aku bilang itu mereka juga banyak yang mau jadi dokter. Dan di UI itu emang kampus impian juga kan, jadi fakultas kedokterannya. Favorit ya? Ya, terus habis itu aku waktu itu ya bersaing secara sehat juga. Dan waktu itu ya udah sih, karena aku merasa UI itu kayak susah, aku sebenarnya aku sih cari jalur aman itu bang, karena UI itu waktu itu mungkin lebih tinggi dibanding UGM. Waktu tahun 2015 itu ya, waktu aku milih kampus, dia posisinya emang lebih tinggi. Jadi aku semacam kayak ngalah gitu, ya udahlah biar aja temen aku yang rankingnya lebih tinggi dari aku ngambil UI, aku ngambil UGM-nya, semacam ngalah. Dan sebenarnya agak kayak sayang juga sih, pingin juga gitu di UI, tapi ya udah semacam kayak cari jalur aman dan ya udah sih kayak keterima juga gitu di UGM-nya. Jadi ya tapi ya itu tetap ada konsiderasi sih. Bahkan waktu itu sempat ada konsiderasi gini, apa aku tetap UI tapi bukan FK, melenceng dikit FKG, kedokteran gigi. Gue nggak ngerti tuh FKG tuh maksudnya gimana? FK tuh kedokteran gigi, fakultas kedokteran gigi.
Oh tadi iya iya. sempat melenceng apa aku Iya, iya. kedokteran gigi aja ya, tapi di UI karena saking pinginnya UI gitu loh. Nama UI-nya tuh. Nah tapi waktu itu ya udah, ternyata kalau aku ya riset sedikit kan, Iya, aku iya. searching kayak beda sih nanti kayak prospek kerjanya. Kalau dokter gigi mungkin kayak spesifik di gigi doang Iya. gitu, tapi kalau kalau emang aku mau lebih luas lagi ya emang FK aja Nat gitu, toh sama-sama sekolahnya 6 tahun juga. Dan ya udah akhirnya nggak UI tapi tetap sama jurusannya kedokteran. Kalau tapi FKA apa tadi? FKA tuh oh apa? nggak, FK. FK. Kalau FK apa? Fakultas Kedokteran. Kedokteran langsung. Oh. Kalau jadi berarti kalau misalnya gua nih, gua mau masuk kedokteran. Jadi langsung ada pilihan, di depan gua ada pilihan nih, FK atau gigi dan lain-lain gitu maksudnya, atau gimana? Kalau kedokteran itu FK sih kalau mau jadi dokter. Oh. Kalau mau jadi dokter gigi FKG gitu. Oh gitu. Jadi, Tapi sama kan itunya, tes-tesnya tuh sama kan atau? iya sama-sama aja. Sama-sama aja. Iya, tapi keluarnya beda, satu jadi dokter, satu jadi Iya apa. iya. Oke, luar biasa. Dan seperti yang kita tahu, uh, dokter itu apa, kuliahnya dokter itu lama ya. Ada nggak lu sempet merasa, Iya, pengen apa tuh? berhenti di tengah jalan? Ya bohong sih Enggak kalau lah. aku bilang aku. Nggak, aku juga ada masa. Iya, masa kayak jatuh-jatuhnya. Sebenarnya ini aku ceritain nih berarti. Iya, iya. Sebenarnya kalau masa jatuhnya itu karena pertama karena jauh sih dari keluarga mungkin ya. Jadi kalau aku misalnya lagi capek atau lagi kayak sedih gitu, ya aku balik ke kosan ya sendiri sama tembok doang. Nggak ada orang gitu yang bisa aku ceritain gitu. Terus jatuhnya sih waktu itu sempat kayak ngerasa, apalagi waktu udah masuk ke rotasi klinik itu udah nggak di kampus Bang, udah di RS. Jadi belajarnya udah di rumah sakit. Kan 4 tahun pertama tuh belajar Kelas teori gitu, ya. ya. 2 tahun terakhir itu koas namanya. Jadi Koas. kayak keliling-keliling rumah sakit. Terus waktu itu tuh sempet di stase kandungan. Jadi di stase kandungan Ofsgin yang melahirkan itu. Waktu itu tuh sempat kayak bantu melahirkan gitu. Berarti udah sampai situ ya, udah mau. Iya, waktu itu sebelum corona juga sih. Jadi kayak bantu persalinan seorang ibu gitu. Dan bayinya lahirnya meninggal. Tapi itu bukan salah dokternya atau salah bidannya atau salah koasnya, tapi karena emang dia prematur. Terus ada sakit juga ibunya, jadi kayak lahirnya nggak selamat gitu. Nah keluarganya nangis dong, nangis lah. Ternyata bukan keluarga dong yang sedih, kayak dokternya juga, yaitu aku gitu. Tapi waktu itu aku masih koas kan sih. Ya di situ sih ngerasa aja kayak, aduh kalau aku tuh main-main, ya aku tuh mainannya sama nyawa gitu loh. Jadi kayak ya akhirnya lu mendapatkan kayak, aduh gua nggak boleh main-main nih. Betul. Nah sebenarnya di situ juga belajar banyak hal sih. Jadi kayak aku harus terus mengevaluasi supaya pelayananku nanti tuh bagus gitu. Jadi kayak waktu pulang dan nangis itu ya kayak gitu, kayak yang ngerasa kayak, aduh sebenarnya aku tuh berhak nggak yang lanjutin ini kayak gitu, ini tuh berat banget kayak gitu. Dan kalau yang lebih parah sih ya itu melahirkan ya. Mungkin ada juga yang sempat ngerasain ini, jadi ada pasien gitu tuh udah pasien kanker stadium 4, dan yang kayak kita udah kayak bilang kayak sebelum operasi, Pak nanti ini kalau diangkat kankernya sembuh gitu. Sebenarnya kita emang jadi dokter tuh bingung ya mau ngasih harapan atau gimana, tapi kan kita sudah berusaha sebaik mungkin. Tapi nanti outputnya ya tergantung hasil operasi dan juga tergantung Tuhan ya, kehendak Tuhan. Ya waktu itu keluar ruang operasi nggak selamat gitu. Padahal waktu awal aku udah bilang sama teman-temanku juga sih kayak, Pak nanti setelah diangkat sembuh dan tinggal perawatan lanjut aja, nggak usah khawatir gitu. Tapi enggak, ternyata dia dipanggil Tuhan jadi meninggal saat di meja operasi kayak gitu. Jadi kayak ya udah sedih sih, jadi kayak ya nggak bisa main-main kayak gitu loh pengalaman. Iya, karena nyawa ya, ininya berhadapan sama nyawa. Dan jadi merasa bersalah juga, nggak tahu ya aku berhak nggak ya buat merasa bersalah, karena ya emang ada di posisi yang waktu itu sempat memberi harapan kan kayak. Iya ini ya yang ngerti. Jadi emang dilema banget sih gitu, gimana caranya supaya kita bisa tetap melakukan pekerjaan kita dengan yang terbaik gitu ya. Oke.
wah luar biasa. Jadi udah masuk di fase, aduh ini nggak boleh main-main karena gua sempat wah ini ya gue bilang bukan harapan ya, maksudnya dari segi optimisnya seorang Nadia, oh ini bisa, ini sembuh dan segala macam, tapi pada akhirnya hasilnya ya lewat juga. Nah balik lagi, nah gue pengen karena gue tahu katanya lu dulu tuh masuk ke kedokteran itu jalurnya katanya undangan ya. Iya kan? Ya karena ya maksudnya kalau dapat privilege undangan berarti itu tadi kali ya, karena emang lu udah 100% gue mantep nih. Sama tadi sih aku ngalah itu nggak jadi milih UI. Karena kalau aku mau milih UI berarti aku tes lagi gitu loh. Jadi karena waktu itu dapat dari berarti undangannya dari UGM yang di Jogja itu. Iya, aku tetap apply sih, tetap daftar ke UGM waktu itu, terus habis itu ya diterima gitu, jadi nggak pakai tes. Wow, luar biasa. Cuma pakai rapot doang waktu itu. Iya, tapi aku nggak tahu deh kalau sekarang kayaknya sistemnya kan udah beda nih. Iya. Tapi tahun itu aku diundang gitu sih, SNMPTN namanya. Mungkin sekarang masih ya. Ngerti tuh apa itu. Kalian Iya, puji Tuhan. Iya, oke. Ada pengalaman nggak di mana ya pasti lu membandingkan gitu ya dunia kedokteran atau dunia fakultas di Indonesia sama di luar. Gue pengen dengar cerita juga, siapa tahu ada input gitu supaya gue juga jujur aja, gue dunia medis tuh kayaknya gue buta banget gitu. Gue pengen dapat input juga tuh, informasi tentang dunia kesehatan atau dunia kedokteran medis di Indonesia dengan di luar negeri, khususnya di akademinya. Iya, mungkin karena waktu itu aku sempat juga iya karena gue sempat dengar juga, makanya iya. Waktu itu memang aku sempat sebulan belajar di Polandia. Nama kotanya susah bang, namanya Wrocław. Iya. Gue mesti makan itu dulu, goreng dulu. Namanya Wrocław, Polandia. Jadi itu kalau nggak salah 4 jam naik kereta dari Warsawa. Warsawa kan ibu kota Polandia. Iya. Nah, di situ sebenarnya kurang lebih sama sih, medical student tetap belajar, cuma yang aku highlight mungkin ya selama 1 bulan di sana mereka tuh preventive medicine-nya kayaknya kuat deh. Preventive medicine itu kayak kedokteran pencegahan kalau dari bahasa Inggrisnya. Jadi kalau di Indonesia itu banyak banget penyakit yang sebenarnya bisa dicegah bang. Contohnya di Indonesia seharusnya banyak penyakit yang bisa dicegah. Tapi kenyataannya ini ilmu yang penting nih. Iya, tapi kenyataannya enggak, kenyataannya malah penyakit yang bisa dicegah itu yang banyak. Malah lebih banyak. Contohnya yang paling sering dengar itu ya diabetes, hipertensi. Hipertensi, tekanan darah tinggi, diabetes, hipertensi, asam urat, dislipidemi itu kolesterol tinggi. Nah itu tuh sebenarnya bisa dicegah kan. Tapi di Indonesia emang itu kayaknya yang penyakit yang lu bilang tadi tuh kayaknya sering banget gue dengar dari orang, di kantor kita juga ada tuh. Iya, dan itu sering dicek juga kan, gula darah, dicek tekanan darah. Karena di Indonesia tuh masih banyak, kita sebut nama penyakit itu tuh NCDs atau non communicable disease. Jadi penyakit yang tidak menular ya kan. Aku diabetes, aku deket-deket Bang Jack ini nggak jadi diabetes kan? Iya karena itu penyakit tidak menular, tapi itu penyakit yang banyak banyak didapati di Indonesia karena pertama regulasi makanan di Indonesia nih kayak masih kurang. Nah ini menarik. Ini loh. Apalagi gue anak gym soalnya, jadi gue butuh. Nah itu beda kalau ngomongin sama anak gym. Beda ya. Iya. Gue kira sama. Ya lanjut. Misalnya ngomongin sama ya orang-orang awam lah di Indonesia. Kalau nggak digoreng nggak enak nggak sih nggak digoreng. Saya makan ayam goreng, terus lauknya tempenya digoreng juga, terus nasinya digoreng juga, jadi minyak semua itu yang kita makan. Nah padahal itu kita bilang supaya tuanya mau sehat, tapi ya kalau dari muda begitu nanti tuanya ya bisa
ya itu kalau dicek mungkin kolesterolnya tinggi atau tekanan darahnya tinggi gitu. Nah kalau di luar negeri itu preventive medicine ini kayak bagus, jadi mereka tuh kayak punya regulasi gitu ya, dan mungkin emang dari produsen makanan di sana juga udah ngatur kali ya kalau kandungan minyak dalam makanan tuh nggak boleh banyak-banyak. Makanya kalau makanan luar negeri kan kayak hambar-hambar gitu kan. Iya karena ya sehat sih mungkin di sana, jadi orang-orang di sana juga hidupnya kan tua-tua tuh kayak, iya tapi masih kuat gitu. Karena emang ya pengaruh gaya hidup, gaya makanannya, dan lifestyle-nya juga beda. Mungkin itu sih yang beda kalau di luar negeri sama di sini. Wow, regulasi itu tadi sama ada andil juga dari produsen pencipta makanan kemasan gitu atau apa termasuk iya itu ya? Karena di luar negeri kan nggak ada tuh abang gorengan di pinggir jalan. Nggak ada. Oh lu nggak nemu kemarin ya? Nggak ada sih. Nyari nggak? Nggak, untungnya nggak nyari. Parah banget sih Nadine, nyari gorengan nih. Nggak ada, jadi Nasi goreng TikTok juga nggak ada ya? Nggak ada. Ya mereka makanan ya, bahkan mereka kayaknya rata-rata masak sendiri, jadi cuma beli di grocery aja, ya masak sendiri. Kayak karena restoran di sana mahal-mahal bang di sana. Kayak sekali yang makan di restoran tuh nggak ada semacam warteg gitu, nggak ada. Jadi adanya langsung restoran yang fine dining gitu kan, orang males makan di situ mahal. Jadi ya. Kayaknya gue cocok tinggal di Polandia. Oh, sama gaya hidup gue kayaknya. Luar biasa, ini kaya banget Nat informasi yang lo kasih tahu ke kita. Nah, kayaknya udah dulu ya. Teman-teman, gini teman-teman, gue tadi dapat input lah ya, gue bilang, dan juga menurut gue ini baru buat gue bahwa dimana penyakit-penyakit yang bertebaran di Indonesia itu sebenarnya penyakit yang bisa dicegah. Tapi kenapa yang bisa dicegah malah lebih banyak kita derita gitu. Nah itu salah satu ilmu yang bisa gue dapat tadi, bahwa diabetes sama tekanan darah tinggi, apalagi tadi ya asam urat. Gue berharap teman-teman Neskin di rumah jangan sampai mengidap penyakit-penyakit di masa muda yang kayak begitu. Itu sebabnya jaga pola makan itu ya tadi ya. Oke, thank you Nat, untuk part 1 ini kita udahan dulu, dan teman-teman yang ada di rumah silakan di-share suara yang sudah diperdengarkan oleh seorang Nadia, dan sampai jumpa di episode selanjutnya.